Pak Harmoko itu 2 kali jadi Menteri Penerangan, menandakan betapa pentingnya juru bicara presiden itu. Nah, bayangkan di era Pak Harto, di mana kita berada di era otoriter, masyarakat tuh nggak terlalu penting, taruh kutip ya, gitu. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, di era Pak Harto aja komunikasi itu demikian ditata dengan baik. Dan Mas, itu menteri-menteri harus turun ke bawah. Iya, paham. Komunikasinya tuh turun ke Iya, masyarakat gitu. Yang ingin saya Itu luar katakan biasa adalah gitu. di era seperti itu, di era di mana kita masih tidak demokrasi, tidak demokratis, di mana masyarakat punya kebebasan yang sangat luas, belum ada media sosial, proses komunikasi ditata dengan serius, dengan baik sekali. Nah, apalagi sekarang. Si Hasan Nasbi ini hanya diharapkan lebih ke menjawab pertanyaan wartawan kalau wartawan bertanya. Kalau ada masalah. Ada masalah, dia lewat. Kita diundang majelis antitesis. Saya tahu maksudnya. Saya harus antitesis dari Anda pakar-pakar bertiga. Kita disuruh saling berdebat sama dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Zulfan Lindan, kemudian bersama dengan 4 narasumber top. Saya perkenalkan dulu yang pertama, yang paling ujung, itu Pak Ridwan Hisam. Tokoh Golkar. Tokoh Golkar yang tipis-tipis dengan ketua umum sekarang. Tipis-tipis. Biar orang tafsirin, tipisnya ke kiri apa ke kanan. Oh, beda tipis. Beda tipis. Sama-sama dari timur. Tokoh nasional juga. Aduh, saya agak lupa yang pakai jaket kulit ini, jadi belakangan saya jemput sambil ingat-ingat. Ini Mas Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia, LSI, yang sebentar lagi akan menyampaikan hasil surveinya. Kemudian Ade Armando, sebenarnya saya tidak usah memperkenalkan lagi. Sangat terkenal. Salah satu direksi ya di Cokro TV ya. Saya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi Cokro TV. Cokro TV. Tapi juga dari PSI. Juga tokoh PSI. Bukan tokoh, anggota PSI. Tokoh orang terpilih kok, cuman nggak terlantik. Kan gitu. Terpilih nggak dilantik. Iya. Jadi tapi tidak terlantik. Tidak terlantik. Nah, baru saya ingat ini adalah Kisman. Bung Kisman. Ya, putra Maluku, besar di Jakarta, mantan wartawan ekonomi. Ya. Bung Kisman ini pernah bikin boom juga ini. Tapi boom main-main, nggak serius gitu. Ya, jadi, nah kami pada hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja, ya, tidak ada yang terlalu penting sebenarnya, ya. Nah, mungkin karena ini presiden ini sudah menunjuk juru bicara, bukan baru ya, karena sebelumnya memang tidak ada juru bicara. Tidak ada. Jadi bukan baru, sekarang baru ada. Mungkin setelah banyak kritik-kritik ya tentang masalah juru bicara ini, siapa yang sesungguhnya jadi juru bicara? Walaupun Hasan Nasbi agak sedikit kena sebagai kambing hitamnya, ya kan? Nah, jadi mungkin pengalaman sebagai wartawan senior itu tahu betul bagaimana posisi seorang juru bicara presiden. Silakan, Bung Kisman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri. Takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Wa kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin untuk semua pemirsa. Nah, terkait dengan juru bicara presiden begini, Bang Julfa. Pak Harmoko itu 2 kali jadi Menteri Penerangan. Menandakan betapa pentingnya juru bicara presiden itu. Karena juru bicara presiden itu 95-97% adalah badan presiden.
salah juru bicara presiden bicara, itu berpengaruh kepada market, berpengaruh kepada pasar modal, berpengaruh pada pasar uang, berpengaruh pada situasi politik luar negeri, berpengaruh pada situasi politik dalam negeri. Jadi juru bicara presiden itu jangan sampai salah. Bayangkan tuh, kalau kita ingat dulu Harmoko itu sampai kalau di kalangan kita wartawan tuh hampir Harmoko itu detik dan hari-hari omong kosong. Karena menjaga bicaranya itu jangan sampai salah. Jangan sampai keliru. Kita ingat lagi, di luar Pak Harmoko, Pak Murdiono. Pak Murdiono itu Bang Julpan, dalam kesehariannya tidak kaku. Tapi dalam memilih diksi, itu Pak Murdiono sampai baru keluar. Begitupun Pak Mokhtar Kusumapajak. Kalau Pak Mokhtar sudah bicara tentang politik luar negeri, padahal Pak Mokhtar itu di layer keduanya itu jago-jago semua. Ada Ali Alatas, ada Makarim Wibisono, ada Hasan Wirayuda, ada Nana Sutrisna. Ini orang-orang hebat semua. Tapi dalam memilih diksi itu sangat hati-hati betul. Sehingga jangan sampai, karena dampaknya adalah kepada negara dan presiden. Nah, apa yang dilakukan kita lihat dalam boleh 6 bulan pemerintahan Pak Presiden Prabowo jadi dilantik, jujur kita harus bilang bahwa jauh sekali tampilan para menteri kita untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan penting yang dibuat oleh Pak Prabowo. Bang Julpan, kalau para menteri ini pandai mengkomunikasikan terobosan yang dibuat Pak Prabowo, ini luar biasa. Saya sebagai wartawan saya bilang, jaranglah. Mari kita boleh bilang Pak Prabowo hari ini berperang melawan mafia. Mafia apa saja? Satu, mafia fiskal dan moneter. Lahirnya dan antara. Ini kalau dikomunikasikan dengan baik, bangsa ini terlalu lama direcoki oleh pengaruh dua kekuasaan besar ini dalam berbangsa dan bernegara. Moneter dan fiskal. Di era Orde Baru, Pak Harto gagal untuk mengendalikan ini. Sekarang ini dengan adanya Danantara, ini besok ini 2026 ke 2027, apalagi nanti kalau lahir Badan Penerimaan Negara Bappenek, maka nanti di bawah presiden, maka presiden leluasa sekali dalam pengelolaan APBN. Sekarang ini mulai dari Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi berakhir itu disandra oleh dua majahat besar, fiskal dan moneter. Akhirnya dan antara ini solusi untuk mengarah itu. Satu. Yang kedua, ini kalau dikomunikasikan dengan baik, ini luar biasa. Yang kedua, rejim devisa bebas. Dari Pak Harto sampai dengan Jokowi tidak berhasil mengendalikan rejim devisa bebas. Hari ini kebijakan Pak Prabowo, semua yang berbau komoditi dari dalam negeri dan UMKM dan usaha besar yang sumber dananya dari bank-bank dalam negeri wajib untuk parkir dulu dalam negeri 1 tahun, minimal 1 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Total ekspor kita dalam 1 tahun itu 600 miliar lebih. Impor kita itu 200 miliar lebih. Artinya ada surplus dong. Tapi karena selama ini pakai rejim devisa bebas, mereka parkir devisanya di luar negeri, tidak masuk. Akibatnya dari zaman bahula sampai sekarang, posisi dari mulai era reformasi, posisi devisa kita itu 120, 130, alhamdulillah hari ini bisa 150. Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Ini kalau dikomunikasikan dengan baik berpengaruh terhadap market. Yang berikutnya, inefisiensi. Inefisiensi ini kan memotong mafia anggaran. Yang kalau awal tahun itu, begitu nomenklatur masuk di kementerian dan lembaga, sudah diizin 15% harus keluar. Oleh yang mau dapat proyek, yang memenangkan proyek nanti. Jadi proyeknya itu pemenangnya udah ada. Maka dia harus keluarkan, misalnya 1 triliun, dia harus keluarkan 15%. Artinya 150 miliar. Begitu diketok begitu diketok di DPR, keluar lagi 15% lagi. 30%. Akibatnya 300 miliar udah keluar. Ini yang keluarkan uang tadi itu ada koordinatornya lagi. Dia ambil lagi 10%, 40% keluar. Nah ini dulu Pak Sumitro teriak kebocoran anggaran, Pak Julpan pasti ingat, kebocoran anggaran 30%. Kalau dengan rumus yang dipakai oleh Pak Sumitro, hari ini kebocoran itu 58%. Rumusnya itu adalah ICOR ASEAN dibagi ICOR Indonesia dikali 100. Ketemulah
Hari ini kebocoran 58%. Ini bahaya. Yang memahami itu cuma 2 manusia di Republik ini. Satu, Pak Sumitro almarhum, Pak Cung. Yang kedua, anaknya Pak Presiden Prabowo. Dia lakukan itu. Ini yang ketiga. Kalau para pembantu menteri ini pandai mengkomunikasikan itu, bahwa ini dalam rangka memperbaiki keuangan kita. Walaupun hari ini kita semacam terkena terbalance. Karena kaget. Yang tadinya bisa main ijon, jadi nggak ada sama sekali sekarang. Yang keempat, pemberantasan korupsi Pertamina. Pak Julpan tahu, Muhammad Reza Khalid itu mulai menjadi mafia Pertamina, mafia migas itu dari eranya Pak Harto. Ya. Tidak ada satu presiden yang mampu mencegah sepak terjang mafia migas yang dilakukan oleh Muhammad Reza Khalid. Hari ini anaknya 2 masuk penjara, 1 anak kandung, 1 anak angkat. Hubungannya dengan Surya Paloh apa? Oh ya, sama-sama. Surya Paloh kan ini juga kan Mang Julpan tahu bahwa setiap acara Nasdem Reza hadir gitu loh. Duduk di kursi paling depan lagi, berarti terhormat dong. Dia pasti dekat lah dengan Surya Paloh, apalagi Joni Plate kan masih anggota anak buahnya. Bang Julpan pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Nah, ini yang kita mau bilang bahwa persoalan minyak ini Bang Julpan. Persoalan yang namanya migas. Untuk migas Amerika kirim armada perang. Migas ini menguasai 70-80% harga satuan barang dalam negeri. Tapi begitu ini bisa ditekan sekarang, insya Allah berikutnya nanti akan bagus. Yang terakhir, Pak Prabowo teriak tentang yang namanya mafia kota impor. Ini cuma beberapa orang saja yang bermain. Almarhum Bang Rijal Ramli sampai dengan meninggal dunia itu selalu berteriak tentang pemburu ini. Pemburu ini melibatkan 1 Menteri Perdagangan, 2 Menteri Perindustrian, 3 Menteri Pertanian, lalu perusahaannya beberapa itu saja. Apa kalimat Pak Prabowo? Udah lama kita jadi orang Indonesia. Artinya Pak Prabowo tahu betul persoalan ini. Inilah yang mengakibatkan harga daging mahal. Nah, Sekarang kelapa. jadi Kelapa sekarang. jadi itu. Nah, ini tidak pandai dikomunikasikan oleh para pembantu presiden. Baik para menteri maupun para anggota kabinet maupun orang-orang yang ya taruhlah kantor presiden misalnya gitu. Walaupun tidak ditulis sebagai jurubicara, tapi kantor presiden itu mengkoordinasikan komunikasi ke publik. Ini hal-hal yang baik ini saya tidak melihat ada yang mengkomunikasikan dengan baik, kecuali semua satu manusia, Dasko, yang bisa komunikasikan itu dengan baik kepada publik. Di bawah itu paling mantan ketua relawan Prabowo Gibran, Haris Ruslimoti. Selain itu saya tidak melihat. Maaf, saya sebagai wartawan. Mungkin ada, tapi saya tidak melihat. Sampai hari ini. Yang bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, termasuk undang-undang RUU TNI. Itu kan karena komunikasinya ke bawah yang tidak baik. Para menteri ini tidak bagus. Ya mungkin sudah 6 bulan ini, 1 semester. 1 semester. Sudah waktunya untuk dievaluasi kabinetnya. Gitu. Karena harus kita jujur bilang ini tidak terlepas dari bukan suka dan tidak suka. Demi bangsa, demi perbaikan kinerja pemerintahan ke depan, semua bagus. Julpan masih ingat lagi. Hanya Pak Prabowo yang membebaskan kredit macet kepada UMKM. Ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Hanya Pak Prabowo yang memutus mata rantai pupuk kepada petani. Yang tadinya panjang menjadi pendek sekali sekarang. Ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Sebut ini kan value sebetulnya gitu yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jujur-jujur temannya Pak Ade, Pak Jokowi tidak melakukan seperti itu. Saya temannya Pak Jokowi. Ya saudara dekatnya lah kayak gitu. Tidak melakukan seperti itu. Baik Pak SBY juga tidak seperti itu. Bu Mega tidak seperti itu. Nah ini Pak Prabowo melakukan itu. Tapi ini komunikasinya tidak baik. Akibat nggak chat, saya tidak paham. Hasan Nasbi paham nggak yang kayak begini-beginian gitu loh. Sehingga harus dia komunikasikan dengan baik. Tidak perlu ketemu presiden lah. Cukup lihat presiden bikin apa aja. Itu cukup. Oh ini presiden tidak mengarah ke sebegini. Kalau tidak paham juga, baca Paradok Indonesia. Karena Paradok Indonesia itu semua konsep kampanye Presiden Prabowo ketika mengikuti konvensi Partai Golkar tahun 2002 mulainya. 2003. Nah karena tidak jadi capres, dituangkanlah dalam Paradok Indonesia. Itulah yang hari ini direalisasikan dalam beberapa kebijakan dia dalam 6 bulan pertama ini. Tapi ini tidak dipahami. Jangan-jangan buku Paradok Indonesia juga mereka tidak pernah baca nih menteri-menteri ini. Itu. Sudah di luar kepala soalnya.
Kalau di luar kepala kan nggak pernah dibaca. Kalau dibaca ada dalam kepala. Tapi bingung Pak Julpan, kita harus lihat bahwa body language menteri-menteri ini bingung. Bingung melihat gerakan Pak Prabowo ini bingung. Jujur kita harus bilang Pak Julpan, kalau saja 5 tadi yang saya jelaskan ini, dan antara rezim devisa bebas, inefisiensi, Pertamina, dan mafia kota, 5 mafia ini, kalau keceplos saja Pak Prabowo di kampanye Pilpres kemarin, mereka akan bergabung untuk mengalahkan Pak Prabowo. Mungkin mereka akan alokasikan keuangan. Ini meliputi uang ribuan triliun. Alokasi energi keuangan ini mungkin akan dialokasikan ke Anies atau Ganjar untuk jadi presiden. Nggak menyangka mereka bahwa hari ini Pak Prabowo ini melakukan kebijakan seperti ini. Karena ini tidak ada di kampanye dia. Kalau keceplos saja di kampanye, saya mau bikin dan antara, saya mau perantas mafia Pertamina, saya mau berantas mafia kota, saya mau bikin rezim devisa terbatas. Nggak mau ini orang-orang ini dukung Pak Prabowo. Tapi karena itu tidak hebatnya Pak Prabowo dengan ilmu sandi yudanya, dia sembunyi rapat-rapat jadi presiden baru dia lakukan sekarang. Ini Bung Ade kan ahli komunikasi. Ya kan? Kabarnya begitu. Ya, kabarnya ahli komunikasi dan realnya juga begitu. Karena di mana-mana dia kalau ngomong, saya kan ahli komunikasi. Jadi di sini kok tiba-tiba kok kabarnya kan gitu. Ade itu suka merendah di atas bukit. Iya. Tetap aja tinggi gitu. Merendah di atas. Nah, jadi Bung Ade dari segi ilmu komunikasi, ya, saya nggak tahu. Dalam ilmu komunikasi itu kan ada salah satu item barangkali ya yang dibahas tentang juru bicara itu ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan apa isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bukan hanya persoalan apa yang dicetuskan oleh presiden, ya. Tetapi itu yang utama memang apa yang disampaikan Bung Kisman tadi, ini yang faktor-faktor pentingnya. Tetapi kan isu yang beredar itu banyak sekali. Nah, sebenarnya begitu penting ini peran juru bicara ini. Ya, saya menduga memang apa yang dikatakan oleh Bang Kisman tadi tidak terpikir sebelumnya oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Bahwa Anda boleh saja membuat kebijakan-kebijakan yang bagus, tapi kalau kebijakan-kebijakan yang bagus itu tidak pernah dikomunikasikan secara benar, itu mungkin hanya setengah dari pencapaiannya, hanya 50% lah. Ya. Jadi sebetulnya memang si kantor komunikasi kepresidenan ya, KKK kan PCO itu buat saya memang ada satu pertanyaan mengenai Jangan salah sebut. PCO, bukan CPO. PCO. Agak rawan juga. Agak rawan. Makanya saya sebutnya KKK aja. Iya. Gampang, lebih aman. Iya. KKK, Ku Klux Klan ya. KKK itu sebetulnya diadakan memang dengan tujuan untuk menjadi ya pemegang komunikasi strategis pemerintahan atau bukan. Ya. Kesan saya belum. Makanya yang tadi dikatakan oleh Bang Kisman tadi, itu harus diakui benar bahwa memang diperlukan ada orang-orang yang, taruhlah begini, kalau pemerintah itu menyiapkan sebuah strategi atau program tertentu. Tadi misalnya yang Anda sebut pertama apa dari 5 itu? Dan antara. Ya. 2 bisa bebas. Kalau yang 2, 3, 4, 5 itu mengikuti logika yang sama. Anda punya ide tentang Danantara. Atau Anda punya ide tentang BMG yang akan dijalankan. Karena ini menyangkut uang yang luar biasa besar ya. Anda kan ingin agar itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Sejak awal ketika program itu dirancang, sudah disiapkan cara menyampaikannya kepada publik seperti apa. Kalau ada yang bertanya ini jawabannya apa? Kalau ada yang mempertanyakan mungkinkah itu dijalankan, Anda harus punya jawaban, harus bisa mengkomunikasikan gagasan dari pemerintah tentang bahwa Anda jangan khawatir. Ini sudah akan kami cover dengan cara A, B, C, D. Saya duga si KKK ini tidak menjalankan atau tidak diberi otoritas, kewenangan, kewajiban untuk melakukan itu. Jadi program udah selesai, udah tinggal dijalankan, baru dikasih tahu ke KKK. Ini nanti kita akan menurunkan ini ya. Ini tolong dijaga komunikasinya. Sehingga di Indonesia itu seringkali salah orang menyangka public relations gitu ya.
itu adalah sekedar memanis-maniskan. Jadi menyampaikan gagasan-gagasan atau produk-produk Anda secara manis. Yang seharusnya nggak begitu. Sejak awal, saya misalnya punya produk nih, kalau kita bicara tentang produk biasa nih, korporat ya, Anda udah punya produk, ya. Ketika produk itu akan diluncurkan, sejak awal si pembuat produk sudah bisa memprediksi, mengantisipasi akan kemungkinan ada pertanyaan mengenai kenapa bentuknya seperti ini, kenapa warnanya seperti ini, kenapa zatnya ini, bla bla bla. Dan kalau ada sampai orang bertanya semacam itu, Anda harus punya jawaban. Kalau ini enggak, warnanya sudah ditentukan, kemasannya seperti apa sudah ditentukan, bentuknya seperti apa sudah ditentukan. Sekarang dia bilang, dia panggil nih orang komunikasi. Ini kita akan luncurkan, nanti tolong buat ini bisa terdiseminasi secara luas kepada publik. Komunikasi itu enggak itu. Itu cuma cerita dari ujung komunikasi, tapi bukan dari hulu ke hilir ini. Kita bicaranya harusnya dari awal. Ya. Nah saya duga ya, karena saya nggak terlalu kenal juga apa yang terjadi di dalam sana. Ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Sehingga ketika dia berjalan si KKK, orang-orang KKK itu orang-orang hebat loh. Ya, Hasan Nasbi ini kita tahu semua lah performance-nya selama ini seperti apa. Kedua ada orang seperti Philip Vermonte. Hebat tapi kurang pandai. Ya, oke. Kurang pandai. Oke, itu adalah soal lain. Nanti kita bisa bicara lagi. Karena begini, saya kebetulan adalah sesama Sumatera dengan Hasan nih. Beda dengan orang. Beda sama orang Maluku. Beda sama orang Maluku. Philip Formanti, Orang timur. Formanti juga orang Sumatera. Ya. Tapi ini bukan soal Sumatera ya. Jadi ini nanti Ujang Kamarudin. Ujang Kamarudin orang Sunda. Sunda ya. Ada Prita Laura, mantan Metro. Terus ada yang mantan orang Telkomsel kalau nggak salah. Ada Kompas juga kan? Orang Kompasnya siapa ya? Saya lupa. Siapa? Ya. Tapi poin saya adalah Yang orang Bali itu. Ada orang PSI. orang PSI siapa? Oh Dede Uki. Dede Uki Prayudi. Itu buat saya, karena saya kenal dia di PSI, dia adalah salah satu orang PSI yang menurut saya sangat pintar gitu ya. Dan punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Jadi poin saya adalah sekedar gini, dia sudah tim yang keren nih. Ya. Tapi kalau tidak pernah didelegasikan kewenangan untuk menjalankan fungsi komunikasi seperti yang tadi kita bicarakan, dan saya duga itulah yang terjadi. Ya. Si Hasan Nasbi ini hanya diharapkan lebih ke menjawab pertanyaan wartawan kalau wartawan bertanya. Kalau ada masalah. Ada masalah. Dia lewat. Ya. Saya yakin kalau Pak Harmoko tuh duduk di samping Pak Harto tadi dulu. Pak Harto ngomong, nah Harmoko udah tahu. Nanti saya datang ke wartawan dan bilang, tadi Pak Presiden bilang begini. Ya. Tapi Bang Ade, Pak Harmoko itu kalau dengan Pak Harto itu cuma di sidang kabinet. Di luar sidang kabinet dia improvisasi sendiri. Ya, udah paham Pak Harto maunya begini, Pak Harto maunya begini, Pak Harto maunya harga gabah kering giling di pasar Medan itu begini. Udah paham. Oke. Ya. Nah, Di ini luar kabinet ada juga sering kita pos baru. Enggak, saya mau bilang pasti Hasan Nasbi tidak sedekat itu dengan Pak Prabowo. Cuma Pak saya mau bilang Pak Bang Ade, sebetulnya membaca Pak Prabowo itu gampang banget. Apa yang mau dibilang itu semua sudah ada di Paradok Indonesia. Iya, enggak. Saya mau kasih contoh nih. Ini teknisnya. Ya, ini Danantara tadi kan. Apakah Hasan pernah dikasih tahu tentang apa itu Danantara? Problemnya apa? Jawabannya apa? Saya duga, lagi-lagi saya duga tidak. Ya, dia memang belum dikasih delegasi yang cukup untuk menjalankan fungsi sebagai juru bicara. Juru bicara itu kan orang yang ada di sampingnya presiden seharusnya. Saya senang karena Harmoko diangkat kembali. Harmoko itu kayak Pak Harto jadinya. Kalau Anda mau tahu tentang apa yang ingin disampaikan Pak Harto, yang Anda lihat Pak Harmoko. Cuman enaknya dulu wartawan ini kan nggak jahil. Bang Ade. Nggak, sebentar. Bang Ade. Zaman dulu Taufik wartawan. Kemas, aku mau bilang Pak Taufik Kemas itu berapa kali ngeluh masalah Bang Julpan. Kenapa? Bang Julpan ngomong atas nama Mega padahal belum ketemu Mega gitu loh. Berapa kali loh Bang Taufik Kemas itu ngeluh loh. Jadi ngeluh dulu Pak Taufik Kemas nih. Gara-gara Bang Bang Zul Julpan. harus tahu, Tapi Bol. apa yang disampaikan Bang Julpan itu semua dibenarkan loh Bang. Bu Mega padahal belum ketemu Bu Mega. Oke. Gitu loh. Nah itu tuh. Ya, saya kembali ke dulu ya, ke Hasan ini. Nah, yang saya duga, yang saya dengar, sebetulnya peran itu belum didelegasikan ke Pak Hasan, ya. Sebetulnya jadi kalau ke depan,
kalau ke depan, kalau dikatakan tadi ada kelemahan-kelemahan komunikasi, yang harusnya di-empower adalah, kalau dalam pandangan saya, ya KKK-nya dong. KKK yang selama ini belum memperoleh kewajiban yang semestinya, padahal orangnya hebat-hebat, ya harusnya mereka lah yang menjalankan fungsi itu. Mereka harus ketemu sama kementerian-kementerian, harus memperoleh informasi yang cukup bahwa Kementerian Pertanian akan melakukan ini nih. Jadi nggak masing-masing menteri ngomong sendiri-sendiri, berantem sendiri-sendiri di lapangan, ketemu sama wartawan. Si kantor ini harusnya punya pengetahuan yang cukup tentang semua programnya pemerintah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah gini, Pak Prasetyo itu akan menjalankan fungsi itu enggak? Saya khawatir kalau dia sendirian, nggak akan mungkin dia menjalankan fungsi itu. Wong tantangannya sedemikian besar. Ya kan? Ini kan besar. Ini menterinya jumlahnya berapa? Is it 40? 48 ya. 48. Ada 48 yang memang nggak semua kementerian punya masalah. Plus badan ya. Plus badan. Tapi ya? dulu, Bang Aid, dulu memang Pak Murdiono tuh, ya selain Pak Harmoko, Pak Murdiono yang juru bicara ya memang. Saya bukannya ingin meremehkan penjelasan itu. Tapi saya mau bilang ini, itu era di mana wartawan yang apapun yang dikatakan oleh kementerian, apapun yang dikatakan oleh Pak Harmoko, apapun yang dikatakan oleh Pak Murdiono akan diterima. Belum ada LSM seperti sekarang. Ini misalnya Belum contoh, ada media sosial. Belum ada media sosial ya. Sekarang memang kerjanya berat banget. Karena itu menurut saya memang ada masalah yang sangat berat, dijawabnya juga dengan cara yang darurat dong, dengan kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir nih, mudah-mudahan tidak, Pak Prasetyo nantinya cuma jadi semacam pemanis tadi, memberikan sugar coating tentang apa yang terjadi. Padahal masyarakat itu sudah berubah, sudah menjadi masyarakat yang sangat insist untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saya kembali ke kasus tadi, dan Pak Hasan ini, Bung Hasan atau Bang Hasan, Pak Hasan, itu kan sekarang yang diramaikan soal dia adalah soal babi itu kan. Kepala babi. Kepala babi. Yang menurut saya kalaupun itu salah, saya kebetulan orang Sumatera yang menganggap gitu aja diributin gitu ya. Tapi taruhlah, benar, saya setuju bahwa ya harusnya nggak begitu dong jawabannya gitu ya. Karena dia adalah juru bicara presiden, KKK, dan seperti Anda bilang, harusnya 90% dari wajah presiden itu ada di dia kan. Tapi kan dia itu mungkin, saya duga nih ya, Bang, saya duga dia udah sampai tahap yang marah dengan apa yang terjadi ya. Saya bahkan sampai sekarang selalu bertanya sama orang, ada kiriman kepala babi, yang ngirim itu siapa? Yang sekarang diciptakan di kalangan tanda petik kelompok-kelompok tanda petik oposisi adalah ancaman dari pemerintah terhadap Tempo. Yang menurut saya, pertama belum pasti, kedua kalau itu memang belum pasti, bahkan saya merasa tidak pas, saya yakin bukan ya, karena nggak ada untungnya pemerintah ngirim kepala babi ke Tempo kan. Untungnya apa? Siapa yang akan memperoleh keuntungan dari pengiriman kepala babi tersebut? Tapi yang lebih penting adalah bahwa dalam hal ini pihak pemerintah atau masyarakat harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat lazim terjadi saat ini dengan segala macam dinamika media sosial macam-macam, dan pemerintah nggak bisa dikatakan sebagai pihak yang mengancam kebebasan berekspresi ketika ada pengiriman kepala babi kepada Tempo ya. Dan saya duga Hasan ini cuma marah aja. Kenapa lo seolah-olah menyalahkan kami? Ya itu kalau dikirimi kepala babi ya udahlah dimasak aja lah. Memang tidak bijaksana barangkali ya. Tapi itu kayak sebuah ekspresi yang seperti meremehkan siapapun yang berusaha menjadi mastermind di belakang pengiriman kepala babi ini. Nah dia dalam hal ini, apakah kesalahan dia menjawab dimasak aja itu pantas kemudian diikuti dengan semacam hukuman bahwa dia tidak lagi menjadi pihak yang menjalankan fungsi komunikasi kepresidenan? Saya rasa tidak. Ini pandangan saya ya. Saya rasa seharusnya justru kantor komunikasi kepresidenan itu diberi kewenangan yang lebih, diberi tugas yang lebih, diberi kewajiban yang lebih, agar bisa menjadi juru bicara yang sebaik-baiknya bagi presiden. Supaya presiden nggak harus sampai ketemu dengan semua
Iya. Pemimpin redaksi 7, nanti minggu depan Sama 7 lagi. Katanya Tempo bakal ikut nih di giliran kedua. Nanti mungkin siapa? RCTI kali di giliran ketiga. Hal-hal Bang Zulfan. Mungkin juga Cokro TV. Iya, bisa. kalau Cokro TV hampir pasti enggak lah. Bang Zulfan. Jangan merendah begitulah. Merendah di atas bukit. Iya, saya sedikit. Nanti akan saya kasih gini. Begini Bung Adi, pengalaman saya menjadi konsultan VR, communication. Kita tidak mau menyampaikan pesan ke publik kalau tidak jujur. Si perusahaan ini tidak jujur. Ya. Produk dia ini positif atau tidak. Ya. Produk dia ini benar atau tidak. Benar. Jadi Setuju. PR itu akan gagal Kalau ketika produknya itu jelek. ya. Kamu siram pun dengan ratusan miliar. Ya. Kalau memang produknya jelek itu PR itu gagal. Setuju. Jadi PR itu akan berhasil kalau memang produk ini bagus. Nah oleh karena itu tadi yang Bung Adi minta supaya apakah juru bicara presiden, badan komunikasi presiden itu dari awal memang harus terlibat. Apakah soal danantara atau apa. Paling tidak ketika dia menjelaskan dia nggak gagap. Nggak gagap. Ya. Bahkan dia kalau perlu kasih tahu, kayaknya ada kelemahan di sisi ini deh. Ya, teman kan tadi ada bedanya kalau yang Kisman bilang itu kalau ada case yang dia harus segera jawab, itu lain lagi, di luar produk. Ya. Ini kan kita bicara produk nih. Tapi Di kalau luar- ada krisis, itu kan disebutnya dalam bahasa komunikasi, itu namanya krisis komunikasi. Ya memang si kantor itu yang harus turun tangan. Ya, Tapi memang dia harus punya hubungan yang baik dengan si presidennya. Yang saya duga nggak terjadi, hubungan baik ini nih, yang Anda katakan tadi, komunikasinya. Maksudnya hubungan dekat. hubungan dekat, soal bukan hubungan baik. Maaf, itu kata yang tidak tepat. Hubungannya nggak dekat-dekat amat antara si KKK dengan presidennya. Ya oke, saya sekarang ke Bung Jayadi. Anda mau ngomong apa tadi? Ya mau terkait dengan ini. Ya nanti kan sekalian. Ya. Sekalian. Makanya saya akan kasih bola yang terkait. Saya mau menambahkan yang Bang Zulfan juga sampaikan itu. Ya jadi begini, ini kan disurvei. Apakah dalam hasil survei itu keluar juga? Ini jawabannya nanti. Ya kan setelah menjelaskan yang tadi. Ya kan? Apakah di dalam hasil survei ini juga termasuk tentang pola komunikasi pemerintah, presiden dengan masyarakat. Kan gitu. Apakah disurvei? Nah, sejauh mana pandangan-pandangan dari masyarakat dari hasil survei ini? Ini belakangan aja, tapi yang perlu dijawab yang awal ini. Gitu. Saya kira pertama gini, yang dipersoalkan kan ada saya secara sederhana, saya kata ada informasi simpang siur soal tentang dua hal di masyarakat, soal kebijakan pemerintah, sama soal isu-isu yang berkembang, ya kan? Dan antara soal kebijakan pemerintah kan, RUU TNI soal kebijakan pemerintah. Isu-isu yang berkembang itu isu apakah ada teror apa enggak, termasuk isu-isu internasional. Kalau gitu dua hal itu kan berbeda. Tapi dua-duanya menjadi terkait dengan pemerintah. Ya. Nah, menurut saya yang baru dibahas habis-habisan oleh Bang Ade juga oleh Bang Kisman adalah komunikasi dari pemerintah keluar kepada masyarakat. Iya kan? Betul kan? Nah, menurut saya persoalannya bukan cuma soal komunikasi keluar. Bang Adi sudah membahas sebetulnya. Ini internal komunikasinya gimana? Oh iya. Komunikasi di dalamnya gimana? Jadi pertama, ini soal bukan hanya, tapi menurut saya itu tidak cukup. Persoalannya bukan cuma persoalan komunikasi. Kenapa? Kalau kita bicara soal kebijakan juga, maka kita bicara proses kebijakan. Ya kan? Proses kebijakan. Proses kebijakan itu diawali dengan bagaimana isu-isu tentang kebijakan itu diketahui baik oleh pembuat kebijakan maupun orang-orang yang akan terkena dampak kebijakan, masyarakat dan sebagainya. Ya tentu ada komunikasinya di situ. Jadi ringkas cerita saya ingin mengatakan kita harus cek juga proses kebijakannya sudah berjalan dengan proper apa enggak. Nah, kalau kita bicara proses kebijakan sudah berlangsung dengan benar apa enggak, kita akan bicara siapa yang bertanggung jawab membuat kebijakan itu di awalnya, ya kan? Jadi maka harus dicek tuh proses kebijakannya, Bang Ade. Apakah misalnya kebijakan itu berasal dari presiden? Kalau kebijakan berasal dari presiden, dia berjalan nggak tuh
Dimulai dari pembentukan isunya, pembahasan alternatifnya segala macam sampai kepada keputusan lalu evaluasi. Nah itu saya khawatir belum jalan. Kenapa? Setuju. Kalau betul yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, jangan-jangan belum terjadi hubungan yang dekat antara orang yang harusnya pihak yang sangat dekat dengan presiden, dalam hal ini PCO gitu atau KKK dengan presiden, itu berarti kan proses kebijakan tidak berjalan dengan proper juga. Jadi waktu diwawancara dengan 6 atau 7 wartawan itu, saya menonton juga itu kan panjang itu Bang, saya nonton. Waktu ditanya oleh kalau nggak salah soal RUU TNI dan Polri soal oleh Nana kalau nggak salah, oleh Najwa Shihab mengenai peran peran masyarakat yang meaningful, artinya masyarakat dilibatkan apa enggak, ya. Kan yang jadi salah satu kritik utama terhadap RUU TNI kan soal peran itu kan, peran masyarakat Tidak melibatkan. Saya terkesan Pak Prabowo tidak begitu menyadari itu ketika menjawab. Pak Prabowo langsung bilang RUU TNI itu fokusnya di usia dan itu no issue kata Pak ini. Lalu Nana menegaskan kembali bahwa salah satu problemnya itu adalah kira-kira kalau pakai bahasa Bang Adi komunikasinya dengan semua stakeholder yang itu. Jadi maksud saya yang harus diperiksa bukan hanya soal apakah fungsi-fungsi komunikasi dari pihak-pihak yang berkomunikasi itu berjalan atau tidak, tapi juga prosedur kebijakan yang berlaku, baik di internal. Lalu yang kedua yang saya katakan bahwa di zaman Pak Harto tidak secara resmi ditunjuk juru bicara kan? Tidak secara resmi. Menteri Penerangan. Ex officio hampir ya urutannya. Iya, tapi tidak disebut spokesperson kan? Menteri Penerangan itu juru bicara presiden. Iya. Nomor 2 Mensesnek. Betul. Nah, kalau bidang luar negeri langsung Menlu jadi juru bicara presiden. Tetapi pada saat yang sama Abang juga bilang tadi kan bahwa menteri-menteri itu terlihat mampu berkomunikasi dengan baik. Yes, itu. Ya kan? Menteri-menteri di luar 3 itu. Artinya juru bicara itu atau komunikasi secara umum itu seharusnya secara umum diperankan oleh semua bagian dari pemerintahan itu. Yes, betul. Gitu kan? Itu di zaman Pak Harto, semua menteri berkomunikasi dengan baik. Nah, bayangkan di era Pak Harto, di mana kita berada di era otoriter, masyarakat itu nggak terlalu penting, taruh kutip ya, gitu. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, di era Pak Harto aja komunikasi itu demikian ditata dengan baik. Dan Mas, itu menteri-menteri harus turun ke bawah. Iya, paham. Komunikasinya tuh turun ke masyarakat gitu. Yang ingin saya katakan adalah gitu. di era seperti itu, di era di mana kita masih tidak demokratis, di mana masyarakat punya kebebasan yang sangat luas, belum ada media sosial, proses komunikasi ditata dengan serius, dengan baik sekali. Nah, apalagi sekarang gitu. Maka menurut saya apalagi sekarang, maksudnya sekarang seharusnya lebih jauh lebih baik, jauh lebih jadi concern penting. Gitu. Ada ingat ada kelompok pencapek, ada kelompok tani, itu jadi bahkan presiden turun ke bawah. Iya, jadi kalau kita bicara soal bagaimana pemerintah berkomunikasi kepada publik, maka yang harus dicek itu bukan hanya kantor yang dianggap bertanggung jawab langsung kepada seluruh anggota kabinet. Iya. Makanya presiden kemarin presiden sudah benar mengawali, menurut saya sudah benar sekali. Komunikasi itu kira-kira tanggung jawab saya. Udah benar dari presidennya. Nah, sekarang bagaimana tuh? Turun ke bawah. Turun ke semua lainnya itu. Saya boleh komentar sedikit ya. Itu yang saya katakan seharusnya yang namanya KKK ini itu by design adalah betul-betul alur komunikasi dari presiden dan menteri-menterinya kepada masyarakat. Jadi seharusnya tidak perlu ada keriuhan yang terlalu besar mengenai taruhlah. Tadi Anda bicara TNI AU lah. TNI AU apa? RUU TNI. RUU TNI. Kenapa saya TNI AU ya? Apa sudah mulai ada komunikasi dan TNI. Undang-undang TNI. Taruhlah misalnya tentang posisi para perwira yang masih menjabat di swasta misalnya. Itu kan jadi panjang nggak keruan. Sampai ada demo dan seterusnya, antara itu yang diangkat. Seharusnya itu cukup yang melakukannya, yang bicara secara intensif adalah KKK. Harusnya, maksud saya nggak usah presiden yang ketemu sama orang-orang di bawah itu, cukup
semua dititipkan kepada KKK. Mengingat KKK-nya tadi saya bilang diisi oleh orang-orang yang sebetulnya berkualifikasi ya. Secara keilmuan jago. Enggak, saya mau bilang Itu secara pengalaman menurut saya. Tapi secara pengalaman saya rasa juga. Tapi kita bisa berdebat tentang itu di lain waktu kali. Saya simpulkan nih. Jadi pinter penting, iya kan? Ya. Ahli penting. Tapi yang Kisman maksud ini perlu kecerdasan. ya, Betul Tapi ya? saya mau bilang begini Bang Zul. Saya mau bilang Mungkin begini. maksudnya bukan hanya kecerdasan juga, kebijakan. kebijakan. pandai. Tapi Ilmu maksud saya pandai gini, ini tidak ada di ya. buku loh. Apa Ilmu pandai ini pertanyaan cuma ada saya satu, apakah memang presiden sudah menugaskan KKK untuk menjalankan fungsi yang Kang Jayadi sebut barusan? Iya. Saya duga ya, Nah itu bukan Tidak. proses komunikasi, itu proses kebijakan. proses kebijakan. Itu tidak diberi kepada KKK-nya. Dan saya duga kalau Prasetyo juga tidak diberi kewenangan itu, Sama saja. nggak ada gunanya. Iya, iya. Oke, kita nanti Saya mau jawab sedikit Yang pertanyaan kedua. terakhir Bang ya, Irfan. ya. Terkait semua dengan ini Bang. Apapun yang dikerjakan pemerintah atau isu-isu yang berkembang lalu sampai ke masyarakat, itu akan membuat persepsi kan? Iya. Ya, Membuat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah gitu. Ada dua hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam hal ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama presiden. Ada dua hal. Satu faktor-faktor fundamental. Terutama masalah ekonomi, kemudian stabilitas politik, stabilitas keamanan, isu-isu seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, nah ini yang kita bicarakan ini Bang, isu-isu yang berkembang ini, Iya. yang bisa naik turun, gitu. Nah dalam survei-survei itu selalu ditanyakan Iya. persepsi itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah menteri yang paling Anda kenal siapa, gitu kan? Presiden berkomunikasi dengan cara begini. Misalnya kemarin yang sempat dibahas viral itu soal itu Katandasmu sebelum isu kepala babi. ya. Itu kan tertangkap semua oleh masyarakat secara umum. Apalagi isu itu viral sehingga semua masyarakat, semua lapisan bisa mengakses, sehingga itu membentuk persepsi. Nah, jangan sampai maksud saya keadaan itu sebetulnya tidak terlalu buruk, kebijakan pemerintah tidak terlalu buruk, seperti malah baik kalau kata Bang Usman, ya itu kita bisa berdebat lagi. Bukan. Saya bicara karena saya wartawan di era Orde Baru. Iya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani seperti segilanya Pak Prabowo ini. Iya. Pak Harto yang belum paling kuat di era itu, kepala premannya Asia. Jadi kenapa belum? Nah, pertanyaan keduanya, kenapa nggak ada yang berani mengkomunikasikan, itu yang pertanyaannya. Nggak yang Yakin yang sekarang ini? Iya. Mungkin kan kebanyakan cenderung diem kan? Iya. Nah, mungkin balik ke yang disampaikan Bang Ade, mereka merasa tidak punya otoritas. Bukan. Tidak. Itu satu. Tapi saya lebih cenderung pemahaman terhadap apa yang dilakukan Prabowo ini juga boleh. Kalau saya memahami ini karena saya berada di era Orde Baru. Saya paham jadi wartawan di misalnya Orde saya Baru. paham yang Abang katakan. Tapi saya tidak dapat sinyal dari Abang kalau saya Boleh ngomong atau boleh enggak? ngomong apa enggak. Udah. Saya bisa dipecat sama Abang. Ya, masalahnya Pecat itu karena- resiko. Misalnya. karena Ya, coba Misalnya. kita ke Bung Ridwan dulu. Bung Ridwan ini punya pengalaman di dalam terobosan komunikasi. Tapi walaupun ya Dan selamat terus. Selamat terus. Nggak pernah nggak selamat. Semua medan selamat terus ini abang ini. terobosan dengan Pak Jokowi, terobosan dengan Bang Akbar Tanjung di Golkar, di internal, Habibie, kan banyak macam-macam. Mega semua. Nah ini polanya ini, pola komunikasi ini gimana Bung Ridwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera warahmatullahi semuanya. Rahayu. Bang Zul ini mengundang saya karena bukan majelis zikir. Kalau majelis zikir kita tinggal amin semua. Kita diundang majelis antitesis. Saya tahu maksudnya. Saya harus antitesis dari Anda pakar-pakar bertiga. Kita disuruh saling berdebat sama dia. Iya, kan saya tahu benar. Mulai dari zaman Orde Baru ke itu zaman Pak TK, itu kita sama-sama waktu sama Taufik Kemas. Jadi gini, saya mungkin tidak menyoroti hal yang khusus tadi masalah komunikasi karena ya saya ini kan insinyur tidak bergerak di bidang komunikasi kecuali adik saya kan
teman-teman Almarhum. almarhum. Sahabat saya, Sahabat berdua. teman wartawan. Ya, teman wartawan. Tapi alhamdulillah di politik saya ini cuman tidak ikut Bung Karno. Soeharto, saya anak buahnya Soeharto, ketua Golkar saya kan. 97 saya sudah masuk di parlemen. Pak Harmoko, saya sudah ikut itu. Terus Gus Dur apalagi, Ibu Mega, saat SBY. itu SBY, Jokowi lagi. Nah ini Pak Prabowo. Jadi saya mengikuti semuanya. Ya. Jadi saya akan menyoroti pertama siapa Pak Prabowo ini. Karena saya sudah tahu Prabowo ini sejak tahun 1988. Kalau tidak salah masih letkol. Ya, Mayor Letkol. Mayor letkol. Mayor Letkol. Ya. Saya pada saat itu KNPI Jawa Timur. Saya bukan ketuanya, saya wakil ketua, tapi saya adalah peserta Munas Kongres KNPI. Kongres KNPI ini. Terpilihlah Cahyo Kumolo. Ya. Siapa lawannya pada waktu itu? Coba ada yang Harus ya nama Ali Murtopo. anaknya Ali Murtopo. Haris Ali Murtopo. Siapa yang tidak kenal Ali Murtopo? Dan siapa yang tidak kenal Menpora saat itu? Siapa Menporanya? Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ini adalah dibina langsung oleh Oleh Ali Murtopo. Ali Murtopo. Kadir terbaiknya. Kalah sama Cahyo. Kita pada saat itu di GCC kalau sekarang itu ke Hotel Sultan, dulu namanya Hotel Hilton. Ketemu sama Prabowo. Prabowo, Cahyo. Bayangin Menpora sampein. Ya sebelum menang nih. Sebelum menang, Iya. sebelum menang kalau sudah menang ya Buat apa ya? dapat diceritain. Akbar Tanjung sempat cari Pak Harto di mana? Kalau dasar ke daerah terbang dia, konsultasi. Jadilah yang namanya Cahyo Kumolo. Itu saya pertama kenal namanya Prabowo Subianto. Kedua, saya kenalnya lagi saat tadi Golkar. Ya, Konvensi konvensi Golkar. Partai Golkar. Dimulai 2003. 2003. 2002. Ya, kedua saya kenal dia. Itu Prabowo maju ya? Iya, maju sebagai peserta konvensi. Dia kalah. Saya ketua Golkar Jawa Timur. Oke. Habis itu saya ini pendukungnya Prabowo. Jadi presiden. Mega Prabowo. Mega Pro. Mega Pro. Saya 2009. iya, saya dipecat oleh ketua Golkar juga. Padahal saya ketua Golkar. Setelah selesai berganti saya dipecat. Tapi Yusuf Kalla kan yang di atas. Tidak dipecat, dibatalkan pemecatannya. Karena saya dukung Mega Pro, Mega Prabowo. Tapi didahului oleh saya maju Pilgub Jawa Timur, Sucipto Ridwan. Sucipto itu Sekjen PDIP. Iya. Saya sudah di skenario oleh Prabowo untuk bersama-sama Pak Cip. Kenapa? Karena saya ditunjuk oleh Prabowo mempersiapkan Gerindra di Jawa Timur tahun 2007. Jadi saking dekatnya sama Pak Prabowo. Iya. Nah, habis itu saya ini kalau ketemu Prabowo tidak pernah di luar, selalu di dalam kamar. Tahun 2003, 2002 kalau dia ke Jawa Timur, saya itu ketemunya di kamar. Kan kamarnya VIP kan, suite room. Ya saya di ruang tamu, dia tanya, nanti terus kita ngobrol. Tidak ada orang berdua. Di Kemang, dia kan pernah di Kemang. Kan ada rumahnya gede. Panggil, Wan, masuk di kamar, bicara. Di sini waktu mau nyiapkan Gerindra, saya dipanggil juga di hotel, di kamar. Terakhir saya ketemu Prabowo di rumah Kertanegara 4 di dalam kamar. Jadi lantai 2. Adik. Maghrib, buat puasa engkau, Mas. Nah, jadi terakhir saya 2019 ketemu Prabowo di dalam kamar lagi dipanggil, diajak di dalam kamar diskusi. Saya bilang, jenderal mana? Ini majelis zikir. Majelis zikir kali. Kalau kita kan majelis nanti. Nah itu, jadi pendukung Prabowo 5 kali saya. Jadi Prabowo itu bukan 4 kali berjuang untuk presiden, 5 kali sejak 2004. Iya. Konvensi Golkar kalah sama Wiranto Di Golkarnya. Iya. Yang sekarang yang kelima. Sehingga pada waktu 2023 16 Agustus ada fotonya sama saya. Bertiga cuman Prabowo, saya sama Murino di DPR. Kita sidang, ketemu sama saya bilang sama Prabowo, jenderal, saya ini 4 kali dukung jenderal. 4 kali kalah, yang kelima harus menang.
Tapi ada syaratnya apa, Wan? Tidak boleh wapresnya si X. Ketawa dia. Kenapa dia bilang? Sudahlah, tanya ke Mbak Titik, sudah tahu, saya bilang gitu. Siapa kamu? Saya sebut nama ini. Waktu itu belum muncul Gibran. Gibran. Ini nggak boleh disebut ya? Tidak boleh lah. Tapi orang tahu semua siapa itu. Apalagi bos kita. Siapa ini? Tapi Udah dibisik-bisikin ke aku tuh. alhamdulillah menang. Dia. Nah, sehingga saya melihat Prabowo ini siapa? Kalau Aristoteles, nah ini tidak tahu, ini agak menyimpang ini, tapi mungkin pakar-pakar. Dia punya namanya elang-elang Aristoteles. Dia kuat, dia berani, dia mampu. 3 ini semua dimiliki oleh Prabowo. Bayangkan dia berjuang 5 kali baru jadi presiden. Saya baju 2 kali kalah, yang ketiga tidak berani. Obama masih maju terus, akhirnya dia menang kan. Yang ketiga kali dia baru menang. Saya 2 kali, mau yang ke ini bukan tidak berani, tidak boleh sama Bang Ical waktu itu. Abu Rizal Bagaiwan, tidak boleh. Kau kembali ke DPR, dia bilang gitu. Nah, saya akhirnya nurut sama ketua umum waktu itu. Sehingga yang akan saya soroti adalah pembantu presiden. Pada saat hari kedua, para calon pembantu itu diundang ke Kertanegara, saya diwawancara oleh Kompas TV bersama BRIN berdua. Saya sudah kasih kritik di situ. Kepada? Ya, kepada Pak Prabowo, Hah? karena dia melakukan seleksi. Saya mengkritik apa? Saya bilang ini teman-teman saya yang dari DPR ini kan wakil rakyat. Ya kan, dipilih oleh rakyat. Prabowo presiden dipilih rakyat. Kenapa mau jadi pembantu presiden? Suatu saat setiap waktu bisa diberhentikan. Nah, sehingga seharusnya Prabowo harus mencari orang-orang zakon kabinet. Karena waktu itu judulnya zakon kabinet. Ahli ya? Ahli. Apa yang terjadi kenyataannya? Saya tidak usah ngomong mungkin. Rakyat bilang apa? Apakah ini zakon kabinet? Dan itu sudah pernah disampaikan loh di dalam kampanye. Nah, sehingga banyak orang kecewa. Jadi tidak memenuhi kualitas, tidak memenuhi tadi keberanian, tidak ada kemampuan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memberikan dukungan pada saat kampanye atau pemenangan. Pak Harto semua orang ini. Tapi begitu dia memilih zakon kabinet. Orang partai ada tapi 1-2. Jadilah tadi yang dibilang berapa puluh itu. Sama wamen sama ini ratusan. Karena tadi dia. Nah, mereka tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi kriteria yang dimiliki oleh Prabowo. Prabowo ini orang hebat. Presiden kalau menurut saya ya, yang berani selain Soeharto ya. Kalau Soeharto tapi kan halus. Tapi kita lihat kan sekian puluh tahun. Bayangkan dia bikin gebrakan seperti ini, dia gebrak internasional segala, tapi tidak diikutin oleh tadi ini. Oleh Ibarat pembantu kereta api presiden. kan begini. Sehingga Bentar, ini bukan saya potong. Saya ingin menjelaskan. Ibarat kereta api, lokomotifnya buatan Jepang, tetapi gerbongnya ini, gerbong ini bekas. bekas Yang- buatan Madiun. KAI Madiun. Jadi nggak nyambung. Iya. Jadi saya tidak menyoroti tadi siapa namanya menteri apa itu si Hasan ini. Enggak. KKK. Apalagi secara budaya juga beda. Secara budaya Pak Harto itu orang Jawa, Solo lagi, Harmoko tadi orang Jawa Timur, Pak Darmono, Pak Wardiono, semua adalah orang Jawa. Orang Jawa itu tidak bisa beda dengan Aku buka puasa dulu ya. yes. Bung Kita Adi juga. beda sangat dengan Habib Kisman ini beda. Orang Timur dia ngomong apa adanya. Oh, ini orang Padang. Orang Jawa itu dia bicara A yang jalan jadi Z. Nah, harus tahu budaya. Tapi Prabowo masa begitu? Ya, bukan. Dia nggak Jawa-Jawa amat lah. Bukan, enggak. Memang dia kan Sulawesi separuh kan. Iya. Iya. Bukan, maksud saya pembantunya, bukan Prabowo-nya. Kalau Prabowo tidak bisa diutik-utik, dia presiden. Dia punya hak prerogatif. Pembantunya yang tidak punya, yang seperti dikatakan Aristoteles, bukan elang-elang. Yang berkualitas, baik, terus mampu. Nah, mohon maaf, mereka adalah burung-burung apa? Burung-burung apa? Burung-burung gereja, burung-burung pipit. Ini kalau mau dievaluasi saya setuju. 6 bulan. Segera. 6 bulan. Kalau Prabowo mau sukses 6 bulan. Kalau Jokowi 1 tahun. Karena tadi yang dihadapi permasalahan.
Saya sebelum bulan puasa bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, di rumah. 1,5 jam saya diskusi. Ada fotonya. Nggak tahu saya kirim waktu itu. Banyaklah saya diskusi. Saya terutama diskusi itu pada waktu itu masalah timur ini laut Oh, Aguan. Oh, ini pagar laut, Pagar laut. Laut. Saya bilang, Pak Presiden, Pak Jokowi, saya ini ketua real estate Jawa Timur tahun 95-an. Intinya saya bilang bahwa itu tidak ada kesalahan. Kaget dia. Apa? Isi pagar laut itu. Bukan bukan pagar lautnya, konsepnya itu apa? Oh iya. Karena apa? Sudah ada undang-undang tata ruang. Ya. Saya ini ketua RI mengeluarkan rekomendasi untuk Surabaya Timur dan Sidoarjo keluar sertifikat tahun 96 sampai 2026, 30 tahun kan. Nah, di situ sama. Jadi itu konsep betul. Mungkin kalau ada kesalahan, itu cara pembebasannya yang diprotes oleh si mantan BUMN ini Saya Didu. karena melalui tekanan dan lain-lain. Harga di tanah kalau mau sukses itu 2 juta. Antri orang jual kasih tanahnya, malah mungkin nyembah-nyembah. Dibeli dengan 50.000, 100.000, 200.000. Padahal anggarannya 2 juta. Karena apa? Karena dia jual 30 juta nanti. Itu 30 juta tanah di sana. Saya ketua real estate. Saya bilang, saya ini ketua real estate tahu. Waktu itu gubernur sama ini minta saya buat rekomendasi untuk Pantai Timun. Nah, konsepnya memang tidak boleh dibangun, cuma 30% yang dibangun. 70% harus menjaga lingkungan, yaitu mangrove. Karena kalau tidak, 2040 yang namanya pantai di sana, Jakarta itu akan tenggelam. 2040 ini berdasarkan NASA. Silahkan cek NASA, akan terjadi itu. Nah, masalahnya ini karena tadi dengan tekanan. Pantai itu harus dipinggirkan, ditarik sekian kilo, bahwa dia baru tidak tenggelam. Ingat waktu Cengkareng dibuka tahun 96-an oleh Pak Harto, apa yang terjadi? Banjir kan? Kalau hujan kan kita tidak bisa keluar. saya yang tulis itu, Bang. Ada. Saya yang wawancara Pak Harto mengingatkan. Saya wawancara Pak Harto di Rawamangun lewat Pak Bob Hasan. Jembatani Pak Harto bilang cuma satu. Ya. Pertama, jangan bikin gaduh PIK. PIK jangan gaduh. Yang kedua, jangan merusak lingkungan. Iya. Yang ketiga, pikirkan dampak terhadap bandara. Dan benar terjadi pemadatan itu. Nah, persoalannya rislah lahan hutan bakau yang di Antoni Salim itu, waktu itu masih Antoni Salim, itu sampai sekarang di mana ruslahnya? Nah, jadi gitu. Jadi Ganti ruginya itu ada. saya jelaskan ke Jokowi. Kaget Pak Jokowi. Jadi bukan Pak Jokowi, ini zaman Soeharto. Undang-undang tata ruang itu. Lah terus kenapa bisa dipagar laut? Atau ketua sertifikat? Karena undang-undangnya sudah ada. Sehingga BPN tidak salah mengeluarkan sertifikat. Karena itu sudah bukan laut. Bahwa fisiknya masih pantai, iya. Tapi peruntukannya sudah bukan laut itu. Ya tadi 30-70 itu. Kalau di daratan ini 40% lingkungan ya atau hijau, 70%, 60% bangunan. Di sana terbalik. 30% yang boleh dibangun, 70% harus lingkungan. Ya cuma yang tinggal di Nah. PIK itu, Bang. Oh, nah, Lebih itu- banyak orang Cina. itu beda lagi. Dari Cina daratan itu Enggak, masalahnya. itu beda, tapi bukan Tidak masalah. boleh inklusif kayak begitu, Ya, Bang. itu kebijakan. Kami tinggal Pak Prabowo bikin kebijakan bahwa ini dulu waktu zamannya Pak Harto. Undang-undang perumahan rakyat 1, 2, 3. Ya, itu. 1 rumah mewah harus dibangun, 2 rumah sederhana, 3 rumah menengah, 3 rumah, Tiga rumah sederhana. Saya ini dapat penghargaan dari Pak Harto, Pak Zul. 136. 136 aku masih ingat. Saya dapat penghargaan Pak Harto tahun MS Hidayat ketua bukan Enggar. Enggar. 97 saya dapat Adiasa Geratama terima dari Pak Harto karena saya bangun rumah terbanyak seluruh Indonesia. 136 itu. 136. Nah, ini tidak diterapkan. Kalau itu diterapkan undang-undang yang dibuat Pak Harto, selesai barang itu. Harto keren ya. Yang namanya yang kalau digana. yang namanya tadi dibilang orang si A si B tidak boleh beli. Ya, supir-supir ada di situ semua. Itu konsepnya kembalikan. Nah, ya mohon maaf. Saya tidak bicara masalah menteri perumahannya siapa atau amennya siapa. Ngerti enggak? Yang kedua, Teman saya semua dua-dua satu ini. lagi, Dua-dua teman saya. satu Teman lagi, saya ini orang kerja di PIK itu ratusan ribu. Cari masjid susah banget untuk sholat Jumat. ya, makanya kalau ada 136 kan lebih banyak masjidnya daripada yang lain. Dari Ikan nanamnya Abang lihat Agung Podomoro. Agung Podomoro di
di Pulau Gadung itu. Dia bangun masjid. Pak Aguan sama Antoni Salim gak bangun masjid. Iya, makanya saya Dan sekarang udah bangun. Sekarang udah. Sekarang. Tapi kemarin-kemarin puluhan tahun gak bangun masjid. Padahal karyawan yang kerja di sana tuh ratusan ribu orang kerja di PIK itu. Ya. Tapi mau sholat Jumat mau sholat di mana? Ada masjid kecil cuma bisa tampung paling 500 orang. Itu pun di danau. ya ya. Nggak bener Tapi itu. 500 kan batasnya kan 40 kan. Saya mau bilang gitu. Syarat sholat Jumat itu 40, jadi nggak apa-apa sih. Iya cuma Dari tempat kecil-kecil ya. ada. Nah, Nah, itu itu. Sementara gedung Buddha aja tingginya berapa puluh lantai yang gitu. biar lagi Iya, biar Bang Kisman jangan saya kami. Saya itu sampai hari ini masih Dewan Kehormatan RE yang diketuai MS Hidayat cuma 15 orang, termasuk mereka semua yang dikritik tadi itu Iya. satu dewan sama saya. Iya. Nah itu jadi saya mengkritiknya bukan menteri-menterinya, yaitu Prabowo yang saya kritik. Karena saya tahu benar siapa Prabowo, kenapa Pak Prabowo tidak berani melaksanakan apa yang ada di dalam Prabowo. Sehingga di masyarakat terbentuk opini, nah ini bagian terjadilah matahari kembar. Itu masalahnya sekarang. Kalau kita berani mengoncek kenapa ada namanya dua matahari kembar ya istilahnya sekarang dia. Ada matahari kembar itu kan yang jadi opini kan di situ. Antara siapa tuh? Antara Prabowo dan Pak Mulyono, Pak Jokowi. Saudaranya Ade. Saudaranya Ade gitu. Dan ini kan majelis antitesis, jadi saya kan harus bicara Sudah sepupuannya Ade Armando gitu. Jadi jangan kasih judul ke saya. Kalau mau salahkan yang kasih judul. Iya, iya. Jadi matahari kembar sama siapa dengan sama Bang? Pak Prabowo sama dan Jokowi. Itu opini masyarakat. Benar. Tadi bukan. Tadi Pak Mulyono. Nah, jadi opini bahasa. Apakah itu betul? Saya mengatakan tidak betul. Tidak ya? Tidak. Prabowo itu KBM tadi. Orangnya kuat, orangnya berani, dia mampu. Nah, di bawah ini yang membuat terjadilah opini-opini sehingga korbanlah kawan kita siapa namanya? Hasan. Hasan. Nah, itu. Jadi itu, Pak. Ya. Jadi kembali lagi ini adalah presiden punya hak prerogatif dan segera tidak usah tunggu. Sudah 6 bulan, satu semester. Tidak perlu tunggu 1 tahun. Pak Jokowi kan 1 tahun. 6 bulan cukup. Karena Pak Prabowo menghadapi tantangan. Bongkar lagi ya. Bongkar dengan konsep yang Pak Prabowo konsepkan pada waktu dia kampanye. Zakon kabinet. Soeharto itu semua zakon kabinet. Orang politik yang 1-2. Kalau tidak dianggap. Itu pun politik yang punya kemampuan di atas Iya, rata-rata. kalau tidak akan tetap dikatakan bahwa ini adalah bargaining. Nah, bagi-bagi kue. Siapa kalau begitu? Yang korban rakyatnya. Ini marah semua nih. Menteri-menteri apalagi teman-teman saya yang dari DPR ini marah semua sama Bayangkan, saya. Tapi ini kena semua. bayangkan sudah ada putusan MK kepada kader PAN yang namanya Yandri Susanto. Oh iya. Itu kan malu kita gitu loh. Bahwa dia terlibat memenangkan istrinya di pilkada. Itu kan malu kali gitu loh. Ya kayak begini, udahlah. Kan di PAN itu kan masih ada bagus-bagus Kartini Saya mau tanya, Rabini. yang malu itu siapa? Ya kita sebagai rakyat malu lah. Oh ya. Sebagai bangsa malu lah. Mereka nggak malu ya? Mereka bakal punya malu gitu loh. Nah, gitu. Jadi saya diskusi sama Pak Jokowi 1,5 jam. Oke, Bung Ridwan. Saya kira persoalan komunikasi ini sebenarnya substansinya sudah jelas ya.